Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Korinatin Nabila, NIM E2019-20669. Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi materi tentang inflasi, dosen pengampu Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari inflasi, pembagian dari inflasi, sebab-sebab inflasi, dampak dari inflasi itu sendiri, dan bagaimana solusi dari inflasi, macam-macam inflasi, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu pengertian dari inflasi. Inflasi menurut Budiono tahun 2001 yaitu kecenderungan harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu tempat tertentu, di mana bisa dikatakan inflasi ketika semua barang mengalami kenaikan harga yang terus-menerus. Ketika barang itu hanya naik dalam satu hari, itu tidak bisa dikatakan dalam inflasi. Ketika barang itu terus-menerus naik secara tinggi, itu bisa dikatakan inflasi. Dan inflasi itu bersifat umum, yaitu bukan hanya satu barang yang mengalami kenaikan harga, akan tetapi semua barang ikut mengalami kenaikan harga. Selanjutnya yaitu macam-macam dari inflasi, di mana macam-macam dari inflasi itu dibagi menjadi 3, yaitu inflasi berdasarkan sifatnya, inflasi berdasarkan penyebabnya, dan yang ketiga yaitu inflasi berdasarkan asal dari inflasi itu sendiri. Inflasi berdasarkan sifatnya atau laju inflasi dibagi menjadi 3, yaitu inflasi merayap, yang kedua inflasi menengah, yang ketiga inflasi tinggi. Inflasi merayap bisa dikatakan dengan inflasi rendah ketika dalam satu tahun dihitung dari 1% sampai 10%. Ketika barang itu naik dari 1% sampai 10% atau di bawah 10%, barang itu dikatakan inflasi rendah atau inflasi merayap. Yang kedua, inflasi menengah. Ketika barang itu naik dihitung dari 10% sampai 30%. Contohnya beras ketika mengalami kenaikan harga misal 15%, beras bisa dikatakan inflasi menengah. Yang ketiga yaitu inflasi tinggi, di mana inflasi tinggi ini yaitu dihitung dari 30% sampai 100%, bahkan bisa lebih dari 100%. Ketika barang itu mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, itu bisa dikatakan dengan inflasi tinggi. Inflasi berdasarkan penyebab inflasi dibagi menjadi 2, yaitu inflasi permintaan dan inflasi penawaran. Inflasi permintaan timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Contohnya, permintaan suatu masyarakat terlalu banyak akan menyebabkan inflasi ketika permintaan masyarakat itu tidak terpenuhi atau stok barang menipis. Sedangkan inflasi penawaran yaitu timbul karena kenaikan biaya produksi dan berkurangnya penawaran agrariat. Bisa dikatakan kita sebagai pihak perusahaan, ketika kita memproduksi barang dan produksi barang apa yang kita hasilkan itu tinggi biaya produksi atau bahan-bahan tinggi, justru perusahaan itu akan menaikkan harga. Dan di sini akan terjadinya inflasi. Inflasi berdasarkan asal dari inflasi itu sendiri dibagi menjadi 2, inflasi dalam negeri dan inflasi yang terjadi di luar negeri. Inflasi yang terjadi di dalam negeri itu sendiri bisa dikatakan inflasi dalam negeri ketika permintaan masyarakat yang terlalu tinggi akan suatu barang dan barang tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Itu akan terjadi inflasi. Inflasi di luar negeri bisa dikatakan inflasi ketika kita mengimpor barang dari luar negeri. Misalnya kita mengimpor barang-barang elektronik dari Cina, dan pada saat itu di Cina mengalami inflasi yang sangat tinggi. Justru itu akan mempengaruhi inflasi yang di luar negeri kepada kita juga akan mengalami inflasi di luar negeri. Yang ketiga, sebab-sebab dari inflasi dibagi menjadi 3, inflasi permintaan, inflasi penawaran, dan inflasi campuran. Sudah saya jelaskan tadi bahwasanya inflasi permintaan yaitu timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu tinggi. Itu akan menyebabkan inflasi. Dan yang kedua, inflasi penawaran timbul karena kenaikan dari biaya produksi dan berkurangnya penawaran dari agrariat itu sendiri akan timbul inflasi
penawaran. Dan yang ketiga yaitu inflasi campuran. Inflasi campuran yaitu gabungan antara inflasi permintaan dan inflasi penawaran. Ketika permintaan masyarakat tinggi dan biaya produksi tinggi, maka bisa dikatakan inflasi campuran. Yang keempat yaitu pembagian inflasi dalam ekonomi Islam dibagi menjadi dua, yaitu natural inflation dan yang kedua yaitu human error inflation. Yang pertama natural inflation yaitu inflasi diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah. Dan yang kedua human error inflation yaitu inflasi itu disebabkan oleh kerusakan manusia itu sendiri. Yang pertama bisa dikatakan oleh korupsi dan administrasi yang buruk. Ketika pada suatu negara itu terjadi korupsi, maka seorang produsen akan mengalami biaya produksi yang sangat tinggi karena produsen akan mengeluarkan biaya produksi yang tidak semestinya. Administrasi yang buruk juga akan menyebabkan inflasi dan juga pajak yang terlalu berlebihan juga akan mengakibatkan inflasi. Yang kelima yaitu dampak dari inflasi perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu menimbulkan gangguan uang terhadap fungsi uang, terutama pada fungsi tabungan, pembayaran di muka, dan unit perhitungan. Dimana ketika kita memiliki uang 10.000, kita bisa mendapatkan 1 kilo beras. Akan tetapi ketika kita nanti terjadinya inflasi, 10.000 tidak akan bisa kita membeli beras 1 kilo, akan tetapi mungkin setengah kilo kita mendapatkan dari 10.000 itu. Itu yang dinamakan dengan gangguan dari fungsi uang itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Ketika terjadi inflasi, masyarakat semangatnya akan berkurang karena ketika uang itu ditabung dan uang itu misal 10 juta bisa dapat sepeda motor 2, dan ketika terjadi inflasi uang itu tidak ada artinya dan itu 10 juta hanya mendapatkan 1 unit motor. Disinilah titik kelemahan manusia, yaitu berkurangnya semangat dalam menabung ketika terjadi inflasi. Kemudian meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama berbelanja barang-barang non primer dan mewah. Ketika masyarakat akan membelanjakan uangnya untuk membeli tanah, rumah, karena mereka berpikir bahwasanya ketika dia memiliki uang itu tidak ada artinya atau tidak berharga karena fungsi uang sudah mulai berkurang karena inflasi itu sendiri. Yang keenam yaitu solusi dari inflasi dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal, bagaimana pemerintahan itu bisa mendaur ulang antara pajak dan subsidi. Pemerintah memberikan pajak yang tidak terlalu tinggi agar supaya perusahaan itu tidak mengalami biaya produksi yang tinggi juga. Atau pemerintah juga memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan agar supaya perusahaan itu mengalami stabilitas dalam pendapatan. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini Bank Islam harus bisa mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan penawaran uang. Cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.